Dia teramat sangat merindukan kamu, teman-teman. Tapi, kerinduan itu akan berlipat ganda ketika dia dalam kesendiriannya. Siapa dia? Ya, halo teman-teman. Selamat datang kembali di Lance Intuitions. Itu dia tema kita kali ini. Dalam kesendiriannya, dia semakin merindukan kamu. Kita cari tahu siapa dia. Ini belum tentu pasangan ya. Belum tentu dalam hal cinta gitu, belum tentu. Ini bisa saja nanti hasilnya orang tua kamu, ya, mungkin juga anak kamu LDR-an nih sama anak-anak kamu, atau pasangan, atau teman, atau sahabat. Kita lihat nanti hasil readingan kamu. Ini general reading teman-teman, kita tidak pilih-pilih dulu kali ini, ya, nanti tinggal diambil yang resonates-nya saja sama kamu, sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Kalau nggak cocok sama sekali, nggak resonate sama sekali, tidak sesuai sama kamu, ya sudah, jangan dipaksakan. Mungkin aku tidak berhasil menarik energi kamu ya teman-teman. Kamu relax aja, biarkan aku menarik energi kamu. Oke? Dalam kesendiriannya, orang ini semakin merindukan kamu. Di sini ada Five of Swords. Di sini ada Five of Wands. Di sini ada Justice. Dalam kesendiriannya, orang ini semakin merindukan kamu. Jadi selama ini dia merindukan kamu, sangat merindukan kamu. Terutama kerinduan itu akan menjadi berlipat ganda ketika dia sendirian, ya. Sudah selesai dengan aktivitasnya mungkin, ya teman-teman. Oke, kita cari tahu lagi siapa dia. Oke, di sini ada Queen of Swords. Ada bottom of the deck-nya The High Priestess ya. Aku rapiin dulu kartu kamu. Energi zodiak ada Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada Libra kuat ya. Ada Virgo juga kuat. Ada Gemini, ada Aquarius. Oke teman-teman, orang ini selama ini sangat merindukan kamu, ya, terutama ketika dia dalam keadaan sendirian, ya, mungkin selesai dengan segala aktivitasnya. Di saat itulah kerinduannya dia sama kamu ini semakin berlipat ganda. Siapa dia? Aku merasakan di sini sejujur-jujurnya. Teman-teman, aku akan jelaskan hasil readingan kamu sejujur-jujurnya, apa adanya, ya. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok, tinggalkan saja. Aku melihat di sini pernah ada konflik di antara kamu sama orang ini. Mungkin ini pasangan kamu sebelumnya, ya. Bahkan di sini ada yang sudah pernah menikah sama orang ini. Kita bicara soal mantan. Ya, ada Justice teman-teman. Di sini ada Five of Wands, di sini ada Five of Swords ya. Sejujurnya aku merasakan jauh di dalam hatinya dia pengen ada perubahan. Ya, dia ingin kembali mungkin gitu ya. Kalau kita bicara mantan, dan aku merasakan ada banyak energi orang dari masa lalu kamu, dan kamu pernah punya hubungan yang sangat serius sama orang ini, bahkan ada pernah terjalin pernikahan sama orang ini. Ambil yang resonate saja. Orang ini banyak sekali memimpikan kamu, merindukan kamu, memperhatikan kamu dari jauh. Ya, perpisahan kamu sama orang ini sejujurnya aku merasakan banyak konflik, banyak perbedaan. Five of Wands, Justice, Queen of Swords, mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan satu sama lain, kamu ke dia, dia ke kamu. Bahkan orang-orang yang terlibat di dalam konflik di antara kamu sama dia ini juga saling menyalahkan satu sama lain, ya, mengeluarkan kata-kata negatif, mengeluarkan egonya masing-masing. Kamu dan dia sama aja nih ya. Ada Five of Wands. Banyak sekali perbedaan, banyak sekali konflik, banyak sekali keegoisan di sini. Entah dia, entah kamu, entah kalian berdua sama-sama keras gitu ya teman-teman. Sering tercetus kata-kata yang sangat menyakitkan satu sama lain. Tapi ada Justice juga di sini ya. Mungkin kamu dan dia ini sama-sama orangnya sangat straight to the forward. Ya, kalau udah marah tuh pedes banget kata-katanya. Ada Justice, ada Queen of Swords lagi. Pedes banget kata-katanya kalau ada sesuatu yang memang sudah sangat tidak sesuai dengan prinsip kamu, sudah tidak bisa ditolerir lagi. Kamu sama dia nih kayaknya sifatnya 11-12 deh. Sama gitu ya. Jadi ini yang memisahkan kamu dan dia. Sering konflik. Mungkin melibatkan banyak orang juga. Mungkin teman-teman kalian berdua. Mungkin bahkan keluarga. Keluarga kamu, keluarga dia. Gitu ya. Perpisahannya sangat menyakitkan. Meninggalkan banyak luka. Luka ke kamu, luka ke dia juga. Gitu ya. Karena kata-kata yang menyakitkan satu sama lain nih sering terlontar ketika kalian konflik gitu teman-teman. Lalu mungkin kamu dan dia merasa saat itu sudah tidak bisa disatukan lagi ya gitu ya. Ada Justice, ada perpisahan yang meninggalkan banyak kemarahan, meninggalkan banyak luka satu sama lain.
Tapi justru ketika perpisahan ini terjadi, dia merasakan dia membutuhkan kamu. Kadang-kadang kita harus kehilangan seseorang dulu ya teman-teman. Kadang-kadang kita harus kehilangan seseorang dulu, baru kita menyadari arti orang itu dalam hidup kita. Bukan hanya dalam hal cinta saja, cinta kepada lawan jenis, bukan hanya seperti itu. Mungkin dalam hal hubungan kamu dengan orang tua juga seperti itu. Kalau orang tua masih sehat-sehat, masih lengkap gitu ya, mungkin kamu cuek, kamu sibuk dengan dunia kamu sibuk dengan kesibukan kamu seolah-olah tidak membutuhkan orang tua kamu. Tapi ketika mereka tidak ada, kamu baru merasakan artinya mereka di dalam hidup kamu. Begitupun mungkin anak, mungkin teman, sahabat, mungkin pasangan. Ya, ambil yang resonate dengan situasi dan kondisi kamu. Ya teman-teman, tapi di sini aku merasakan dia yang semakin merindukan kamu dalam kesendiriannya. Ini memang orang yang sudah putus sama kamu, selesai hubungan cintanya sama kamu, ada pernikahan juga antara kamu sama dia dulunya, tapi hubungan kamu sudah selesai, putus ya, selesai itu. Tapi dia menyadari kalau dia masih membutuhkan kamu. Dia semakin menyadari bahwa ternyata jauh di dalam hati kecilnya dia masih menyayangi kamu, masih peduli sama kamu. Ya teman-teman, ini aku merasakan ada secret admirer, seseorang yang mencintai kamu dalam diam. Mungkin salah satunya adalah mantan kamu ini. Ya, entah kamu pernah menikah sama orang ini atau memang hubungan kamu dulu nih sangat serius, gitu ya. Lalu ya itulah, banyak perbedaan, banyak konflik, banyak ego di situ. Jadi hubungannya selesai, nggak mau berantem terus nih, gitu ya. Jadi ingin mencari kebahagiaan masing-masing. Ya, mungkin mantan kamu ini tidak pernah menyatakan perasaan cintanya sama kamu sampai sekarang. Ya, di sini ada The High Priestess. Tapi selain seseorang dari masa lalu kamu yang masih menyayangi kamu banget ya, sering merindukan kamu, justru ketika dia sudah selesai dari aktivitasnya dia, ini juga seseorang yang satu tempat kerjaan sama kamu, satu circle pertemanan sama kamu. Teman-teman, aku lihat dari Five of Wands ya, satu circle pertemanan sama kamu. Ini mencintai kamu dalam diam. Ya minimal tertarik sama kamu dalam diam. Ya, ada The High Priestess. Teman-teman, jadi dia sampai saat ini hanya bisa memperhatikan kamu dari jauh. Ada Five of Wands. Kenapa dia belum berniat untuk mendekati kamu, atau setidaknya untuk menyatakanlah sejujur-jujurnya perasaan dia sama kamu? Ya mungkin ada peraturan-peraturan yang mengharuskan karyawannya tidak punya hubungan cinta, mungkin ya. Ada faktor pekerjaan, atau ada faktor dia tahu kamu punya pasangan, atau dia juga masih punya pasangan. Banyak faktor yang membuat seseorang mencintai kamu dalam diam ini masih menutup hubungannya sama kamu, masih menutup niatnya untuk menyatakan perasaannya sama kamu, gitu ya. Ini ada seseorang yang mencintai kamu dalam diam. Mungkin pertama ini seseorang dari masa lalu kamu yang baru menyadari betapa beratnya kamu di dalam hidupnya dia justru ketika kalian berpisah. Tapi ini juga ada seseorang yang memang ada di circle pertemanan kamu. Kamu kenal sama dia, memang dikenalin sama teman-teman kamu ya teman-teman ya. Mungkin kamu satu tempat kerjaan sama dia, belum pernah punya hubungan cinta sama kamu, murni pertemanan. Tapi dia menyimpan perasaan tertariknya sama kamu karena banyak faktor. Salah satunya mungkin karena dia sadar diri lah, dia mungkin punya pasangan atau kamu masih punya pasangan, atau mungkin ada peraturan-peraturan yang mengharuskan karyawannya tuh nggak punya hubungan cinta. Ya banyak faktor lah ya teman-teman ya. Tapi aku merasa banyak dari kamu, kalau kita bicara mantan kamu, seseorang dari masa lalu kamu yang masih baru menyadari ya kalau dia masih membutuhkan kamu, masih sayang sama kamu, masih peduli sama kamu, atau seseorang memang ada di circle pertemanan kamu ini, intinya seseorang yang menyimpan perasaannya sama kamu, aku merasakan energi dia akan jujur. Ya, dia akan jujur. Ada Justice, ada Queen of Swords. Pada dasarnya orang ini sangat tegas, sangat terbuka, sangat frontal. Bukan tipikal orang yang introvert, bukan tipikal orang yang suka menyembunyikan perasaannya dia. Amarah, kecewa, rasa cinta, rasa rindu, bukan. Dia bukan tipikal yang seperti itu. Cuman ada Justice. Mungkin banyak pertimbangan di sini. Terutama kalau kita bicara mantan, guys. Tidak semudah itu ya untuk menyatakan cinta kepada orang yang pernah ada di dalam hidup kita. Apalagi perpisahannya menyakitkan, meninggalkan banyak luka, meninggalkan banyak kecewa dan amarah. Saat ini dia masih menimbang-nimbang, ada Justice. Untuk apa menimbang-nimbang? Ya, untuk menyatakan perasaannya dia sama kamu, untuk meminta maaf setidaknya. Ya, meminta maaf untuk yang terjadi di antara kamu dan dia.
Tapi apakah dia akan datang, si secret admirer-nya kamu ini, entah mantan, entah orang yang memang ada di circle pertemanan kamu? Ya, dia akan datang. Dia akan menyatakan dengan sejujur-jujurnya, setegas-tegasnya bahwa dia suka sama kamu, dia tertarik sama kamu, dia masih menyimpan kepedulian itu sama kamu. Dia masih menyimpan harapan untuk berubah hubungan ini ke arah yang lebih baik gitu ya. Mungkin dia akan menyatakan bahwa dia siap untuk introspeksi dirinya. Kayak gitu ya, kalau memang kamu menerima cintanya dia. Tapi sebenarnya aku merasakan di sini dia cuma mau jujur aja guys. Sama cuman mau meminta maaf untuk apa yang terjadi di antara kalian dulu. Kegagalan percintaan ini, mungkin kata-kata yang pernah dia lontarkan sama kamu nih menyakiti hati kamu, dia sadar itu. Ya, dia sadar itu dan dia mau meminta maaf. Urusan kamu mau menerima cintanya dia lagi atau tidak, kalau kita bicara mantan ya teman-teman, dia sudah tidak terlalu memperdulikan hal itu. Yang dia inginkan adalah cuman mau meminta maaf. Memang ada harapan untuk kembali, untuk kamu menerima cintanya lagi, untuk ada perubahan ke arah yang lebih baik nih hubungan cintanya, itu harapannya dia. Tapi sebenarnya kalaupun kamu menolak kedatangannya dia, menolak cintanya dia, ya dia nothing tulus teman-teman ya. Dan untuk seseorang yang mencintai kamu dalam diam, tertarik sama kamu dalam diam ini di circle pertemanan kamu, begitupun juga dia ya teman-teman ya. Jadi dia hanya ingin mengatakan cintanya kepada kamu nih, kepeduliannya sama kamu, tertariknya sama kamu nih ya pengen jujur aja sama dirinya sendiri gitu ya. Mungkin supaya dia tidak tersiksa, menyimpan perasaannya dia gitu teman-teman. Ya, dia akan datang. Si dia ini akan datang ya. Dia akan menyatakan perasaannya sama kamu sejujur-jujurnya, bakalan clear banget di sini. Tapi sampai saat ini dia masih menimbang-nimbang. Mungkin dia sedang menyusun kata-kata yang tepat supaya membuat kamu tidak marah, membuat kamu ya mungkin ya kata-kata yang tertata lah biar kamu tertarik sama dia. Mungkin seperti itu. Dia sedang menata kata-katanya, apa yang dia akan ungkapkan sama kamu, apa yang akan dia ucapkan sama kamu. Ya. Tapi ketika dia siap, dia bakalan clear banget menjelaskan segala sesuatunya sama kamu, apa yang membuat hubungan ini gagal dan sebagainya lah, meminta maaf gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat ya teman-teman, apa sih yang dia harapkan dari kamu ya. Ketika dia datang memberanikan dirinya dia untuk menyatakan segala rasanya sama kamu ya. Apa yang dia harapkan? Di sini ada Ace of Wands. Di sini ada Two of Swords, di sini ada Two of Pentacles. Apa yang sesungguhnya orang ini harapkan dari kamu ya, setelah dia menyatakan segala rasanya sama kamu nih ya teman-teman ya. Oke. Dan di sini ada Six of Pentacles. Oke, rapiin dulu. Bottom of the deck, Four of Pentacles. Ya, ini banyak sekali energi orang dari masa lalu kamu ya guys. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, energi zodiaknya di sini yang terbaca ya teman-teman. Oke. Dari keempat kartu ini, Ace of Wands, Two of Swords, Two of Pentacles, dan ada Six of Pentacles. Apa sih yang dia harapkan dari kamu? Apalagi ketika nanti dia sudah jujur ke kamu ya, memberanikan dirinya, sudah banyak pertimbangan, sudah menyusun kata-kata, sudah mengungkapkan perasaannya dia sama kamu nih dengan kata-kata yang menurut dia sudah tertata banget nih gitu ya. Apa yang dia harapkan? Dari keempat kartu ini sudah ada konklusinya, sudah ada rangkumannya. Dia mengharapkan kamu menerima cintanya dia. Ada terjalin lagi hubungan cinta, ada Ace of Wands. Kalau kita bicara mantan, dia harapannya dia ya teman-teman. Ini harapan sekedar harapan, ya. Tapi sebenarnya kalau kamu menolak cintanya dia, kalau kita bicara mantan, ya dia nggak masalah juga. Tapi ini harapan jauh di dalam hati kecilnya dia, ada Ace of Wands. Kamu menerima kata-kata maafnya dia, kamu mengerti keadaannya dia, ya keadaan kalian berdua, kenapa hubungan itu bisa gagal, dan dia mengharapkan kalian ya terjalin hubungan cinta lagi ya teman-teman. Di sini ada Four of Pentacles, dia belum bisa melupakan kamu. Terutama memori-memori indah itu ya yang pernah kamu dan dia ini jalani dulu sebelum terjadi perpisahan ya. Yang dia harapkan adalah bisa berrekonsiliasi. Kamu memaafkan dia, saling memaafkan, saling berdamai dengan keadaan, lalu mencoba lagi hubungan cinta. Ini yang dia harapkan. Ya, ada Two of Swords, sudah ada Two of Pentacles. Teman-teman, sebenarnya ini dia akan datang ke kamu, ya, tapi tidak dalam waktu dekat. Ini banyak sekali keraguan dia. Ada Justice, ada Two of Swords, ada Two of Pentacles. Ini keraguannya, maju mundurnya. Kadang-kadang ada rasa tidak percaya diri, kadang-kadang ada rasa takut, gitu ya, takut
tidak siap untuk melihat reaksi kamu, menerima reaksi kamu, reaksi plus minusnya kamu ini gitu ya. Pokoknya banyak yang dia pertimbangkan. Ini pertimbangannya dia benar-benar lama sekali ya, baik buruknya. Apalagi kalau bicara mantan ya. Mungkin kalau kita bicara orang baru ya, seseorang yang ada di circle pertemanan kamu ya, dia banyak pertimbangan, tapi tidak selama itu datangnya ke kamu. Meskipun banyak pertimbangan sekali nih, ada Two of Pentacles. Ya, teman-teman, maju mundur gitu. Apalagi lebih lama lagi kalau kita bicara mantan, orang dari masa lalu kamu ini lebih lama lagi. Lama sekali. Ada Two of Swords. Mungkin dia juga meminta meminta saran dari orang tua, dari sahabatnya dia, adik kakaknya, ya pokoknya dia juga sekedar meminta saran lah dari orang-orang dia percaya. Ya, sebelum dia maju ke kamu. Dia akan maju ke kamu. Dia akan mengungkapkan perasaannya sama kamu meskipun nothing tulus nih. Ya, ada harapan untuk kamu menerima dia lagi kalau kita bicara mantan ya. Bahkan teman kamu ini juga berharap kamu menerima cintanya dia, berharap. Namanya berharap. Wajar dong gitu ya. Tapi dia sudah siap kalau kamu tidak bisa memenuhi harapannya dia gitu ya, teman-teman ya, ngerti ya maksudnya ya. Dan kalau kita bicara mantan, dia sudah berusaha meminta saran-saran sini gitu ya, mungkin juga dibawa doa, seimbangkan antara intuisi dan logikanya dia dan sebagainya ya, sampai lama banget dia memberanikan dirinya dia ke kamu ya, mengungkapkan perasaannya dia, meminta maaf. Ini lama sekali terjadinya, tidak dalam waktu dekat, cuman ini akan terjadi ya, kejujurannya dia ke kamu ini akan terjadi ya, teman-teman ya. Di sini ada Six of Pentacles ya, jelas dia akan meminta maaf guys. Apalagi ya di sini aku merasakan ada dari kamu sudah pernah menikah sama orang ini, bahkan kamu sudah punya anak sama orang ini. Ya, dia ingin berekonsiliasi, harapannya dia, keinginannya dia, mungkin dia akan membawa nama anak kalian gitu ya. Kalau kamu sudah pernah punya anak kalau kamu sudah pernah menikah sama dia dan bahkan sudah melibatkan anak di sini ya, teman-teman ya. Dia mengharapkan ya kamu memaafkan dia. Ada rekonsiliasi di antara kamu dan dia. Ya, teman-teman ya. Kalau kita bicara teman-teman kamu yang di circle pertemanan kamu nih, teman-teman orang baru ya. Ini kan ada energi mantan, ada energi orang yang punya perasaan tertarik sama kamu udah lama nih di circle pertemanan kamu. Apa yang diharapkan dari kamu ya jelas, kamu menerima cintanya dia, harapannya dia. Saking cintanya nih, otomatis ya dia berharap ada hubungan cinta lah di antara kalian berdua gitu ya. Cuman ya dia sudah siap lah teman-teman menerima keputusan dari kamu. Tujuan dia datang ke kamu, makanya lama banget nih dipikirkannya ya. Tujuan dia datang ke kamu ya cuma berusaha untuk jujur sama dirinya sendiri sih gitu ya. Dia tidak mau berlama-lama dalam perasaan cinta yang dia pendam ini sama kamu. Oke, sedikit ya tambahan, kita cari tahu yuk. Aku kepo nih teman-teman, outcome hubungan di antara kamu sama dia akan seperti apa sih? Di sini ada Ace of Swords, di sini ada Five of Pentacles. Oke, satu kartu lagi. Apa yang akan terjadi di dalam hubungan kamu sama orang ini ya, si pencinta dalam diamnya ini ya teman-teman. Eight of Pentacles. Oke. Outcome hubungan kamu dan si dia ini, si pencinta dalam diam kamu ini ya. Entah kita bicara orang dari masa lalu kamu, entah memang dia ada di circle pertemanan kamu. Cuman ada beberapa faktor yang membuat dia maju mundur nih untuk mengatakan perasaannya sama kamu sejujur-jujurnya, meskipun itu akan terjadi ya teman-teman ya. Ada Ace of Swords, ada Five of Pentacles, ada Eight of Pentacles. Teman-teman, outcome hubungannya jelas. Ini ada ketegasan yang langsung dengan tegas kamu katakan sama dia. Ada penolakan, ya, ada kesedihan, ada Five of Pentacles ya. Jujur akan ada kesedihan dari penolakan kamu ini ke dia. Entah mantan, entah teman kamu ini. Ya teman-teman ya, ada kesedihan. Tapi seperti tadi aku jelaskan, orang ini memang udah menyiapkan bagian dari hatinya dia untuk menerima penolakan itu. Seandainya kamu menolak gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kamu menerima, jelas dia akan bahagia sekali. Cuman dia sudah siap ya, mempersiapkan hatinya dia untuk menerima penolakan dari kamu. Ada kesedihan karena ketegasan kamu ini, karena penolakan kamu ini, karena kamu orangnya cukup realistis ya teman-teman ya. Kamu cukup realistis orangnya, kamu tidak mau memaksakan perasaan kamu. Kalau nggak tertarik ya sudah,
nggak tertarik. Kalau kamu merasa secara intuisi hubungan ini nggak baik untuk kamu, ya kamu dengan tegas mengatakan hal itu. Pokoknya akan ada banyak kejujuran juga yang kamu ungkapkan ke dia ini. Ada Ace of Swords, ketegasan, kejujuran, ya, dan ada kesedihan yang dia rasakan juga sama penolakan kamu. Cuman ya memang dia nggak masalah. Dia cukup legowo menerimanya, cukup berbesar hati menerimanya karena sudah ada persiapan itu dari jauh-jauh hari. Ya, di sini ada Eight of Pentacles. Ya, aku merasakan di sini kalau kita bicara orang yang belum pernah punya hubungan cinta sama kamu, ini satu tempat pekerjaan sama kamu ya guys. Atau mungkin kamu dikenalin sama teman-teman kerja kamu. Ya. Jadi ada Eight of Pentacles ini akan kembali ke rutinitas masing-masing. Kamu dengan aktivitas kamu, dia dengan aktivitasnya dia akan fokus dengan pekerjaannya dia. Mungkin bagian dari upaya dia untuk melupakan kamu, melupakan sakit hatinya dia, sedikit pelipur laranya dia, ada Eight of Pentacles. Dia pekerja keras sekali, teman-teman. Dia akan sibuk dengan, dia akan semakin disibukkan dengan aktivitasnya dia, dengan pekerjaannya dia, mungkin dengan karirnya dia. Mungkin memang dia hobinya kerja gitu ya teman-teman, atau memang ini menjadi salah satu upaya dia untuk sedikit melupakan sakit hatinya karena penolakan kamu ini. Ya. Oke, saran untuk kamu, helping others is helping yourself. Blessings of innocence and purity. Oke. Kamu tahu nggak guys, apa yang aku tangkap dari kedua kartu ini? Kartu saran untuk kamu, ya. Kalau kamu mau menolak si dia, entah mantan, entah teman kamu ini, tolaklah dengan baik-baik. Kalau kita bicara mantan, dia terutama ingin meminta maaf untuk kegagalan yang terjadi di dalam hubungan cinta kamu sama dia. Terutama kata-kata yang mungkin pernah dia lontarkan sama kamu dan dia tahu itu membuat kamu sakit hati, kecewa, marah, emosi dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Kalau kita bicara soal maaf memaafkan, di sini saran untuk kamu dari pencipta, dari spirit guides, dari alam semesta, maafkan dia. Pelan tapi pasti, pelan-pelan aja. Maafkan dia. Karena apa? Kalau kamu memaafkan orang-orang yang sangat menyakiti hati kamu, siapapun itu, dalam kisah cinta kamu, mungkin di dalam pergaulan, mungkin dalam keluarga mungkin gitu ya, pernah saling menyakiti. Kalau kamu memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, ya, selama kamu ada niatnya untuk memaafkan mereka ini yang menyakiti kamu dengan tulus gitu ya, itu bukan hanya bermanfaat untuk mereka, tapi jauh lebih bermanfaat untuk kamu. Energi kamu semakin positif, kamu seperti siap untuk menerima semua blessing, semua berkat dari pencipta dan alam semesta. Kayak gitu. Ini kalau kamu mau menolak dia, si mereka-mereka ini yang mencintai kamu dalam diam ini, tolaklah dengan baik-baik, dengan tutur kata yang tidak menyombongkan diri. Ya, maafkan mereka yang sudah menyakiti kamu, dia yang sudah menyakiti kamu. Perkara kamu mau menerima dia atau tidak, itu tidak masalah, itu free will, itu kehendak bebas kamu. Tapi di sini sarannya terutama maafkan dia yang sudah menyakiti kamu dengan hati yang tulus. Ya, dengan hati yang tulus. Tidak terpaksa. Pelan-pelan nggak apa-apa. Yang penting niat untuk memaafkan itu ada di dalam hati kamu. Ya, kamu akan semakin berlimpah berkat, teman-teman. Ya, di sini helping others is helping yourself. Memaafkan dia yang memang dengan setulus hati datang ke kamu untuk meminta maaf atas apa yang terjadi di dalam hubungan kamu, atas apa perilaku dia sama kamu, perkataan dia sama kamu ya. Memaafkan mereka ini akan jauh lebih bermanfaat untuk dirimu, untuk energimu sendiri. Ya, bermanfaat untuk mereka. Ya, tapi jauh lebih bermanfaat untuk energimu. Ya, untuk merilis semua energi-energi negatif yang ada di dalam dirimu selama ini. Teman-teman ya, tidak perlu buru-buru. Pelan tapi pasti, ya, niat itu untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti kamu, itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Oke teman-teman, itu dia yang dalam kesendiriannya semakin merindukan kamu. Ya, secret admirer, seseorang yang mencintai kamu dalam diam, seseorang yang pernah ada di dalam hidup kamu sebelumnya, ya, ada di circle pertemanan kamu juga. Semoga cocok teman-teman, bye-bye.